Halo geng, kembali lagi di Sinema Anime. Yang mana cerita sebelumnya Hake yang menceritakan betapa kejamnya Taiju ke adik-adiknya. Dan Taiju sendiri tidak akan pernah menepati janjinya. Dia tidak akan melepaskan Yusuha. Nah, di sini Hake pun berkata, demi melindungi keluarganya, dia akan menggunakan kekerasan. Dia akan membunuh Taiju. Well, sebelum melanjutkan pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya geng, agar kedepannya Sinema Anime lebih bersemangat lagi membahas cerita lainnya. Oke geng, gak usah kebanyakan bacot, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Di sini Hake yang tidak punya pilihan lagi pun berkata, jika dirinya akan membunuh Taiju, bahkan dia sudah siap untuk ditahan. Dan setelahnya Hake pun pergi meninggalkan Takemichi dan Chifuyu. Sebelum meninggalkan mereka, Hake sempat berkata, kita baru saja saling mengenal, tapi itu menyenangkan Takemichi. Nah, setelah kepergian Hake, Takemichi lalu bertanya ke Chifuyu, Chifuyu, entah kenapa ini sangat membuatku kesal. Hah? Dia sangat terpojok oleh saudaranya, sampai dia berpikir dia harus membunuhnya, ya kan? Kita tidak bisa membiarkan Taiju Shiba lolos seperti ini. Nah, di sini Chifuyu hanya menjawab dengan menyebut namanya saja, Takemichi. Lalu Takemichi kembali berkata, ini yang akan terjadi Chifuyu, kita akan menghancurkan Black Dragon. Mendengar itu, Chifuyu pun terkejut karena Takemichi terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan ini. Di sini Chifuyu mencoba menenangkan Takemichi dengan berkata, aku paham, kau itu idiot. Bukankah lebih baik memikirkan cara untuk menghentikan Hake membunuh Taiju? Nah, sedangkan Takemichi yang dikasih tahu seperti itu, dia masih saja memasang wajah seriusnya. Sehingga Chifuyu yang melihatnya akhirnya kesal dan berkata dengan nada kencang, berhenti membuat ekspresi itu, aku paham. Jika kita menghancurkan Black Dragon, masa depan pasti akan berubah. Takemichi pun menjawab, iya, baiklah, aku ikut, balas Chifuyu. Dan cerita pun berpindah di mana Maiki dan Mitsuya menemui Yusuha di suatu tempat. Di situ Mitsuya berkata, aku berbicara dengan Taiju hari ini. Aku tahu, jawab Yusuha. Taiju memiliki relasi dengan orang-orang kaya. Ketika mereka ada masalah, Black Dragon meminjamkan kekuatan bertarung mereka dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Akulah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan itu. Mendengar itu, Mitsuya di situ terlihat sedih ya mendengar semua keluh kesah Yusuha. Yusuha kembali berkata, hari ini aku dibebaskan dari tugas itu karena kau Mitsuya. Lalu Mitsuya menjawab, kenapa bersikap begitu? Setelah Hake berusaha yang terbaik untuk Mitsuya yang belum selesai berkata lalu dipotong oleh Yusuha. Yang terbaik? Kau membujuknya untuk melakukan itu kan? Lalu di sini Yusuha berkata dalam hati, Hake, kenapa kau? Mitsuya akhirnya menjawab, jangan bodoh, Hake lebih kuat dari yang kau pikirkan. Mendengar itu, Yusuha hanya terdiam saja. Lalu dia membalikkan badannya dan berkata, terima kasih Mitsuya, tapi ekspektasi itu telah menyebabkan kesengsaraan sebelumnya. Nah, setelah itu Mitsuya dan Maiki pun pulang. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Mitsuya masih saja memikirkan yang dikatakan Yusuha barusan. Di sini Mitsuya berkata, apaan sih yang Yusuha sedang sembunyikan? Dipikir-pikir lagi, perdamaian kita dengan Black Dragon terlalu mudah terjadi. Benar kan Maiki? Tapi Maiki di sini hanya diam saja tanpa kata, sehingga Mitsuya memanggilnya lagi, Maiki. Dan hasilnya sama saja, Maiki masih saja terdiam. Malahan Maiki sendiri menyuruh Mitsuya untuk berhenti sebentar. Lalu di sini Maiki malah turun dari motor dan berjalan ke suatu tempat. Melihat itu, Mitsuya pun bertanya, ada apa Maiki? Kita sisa setengah sekarang. Anggota pendiri kita, jawab Maiki dengan menoleh ke arah Mitsuya. Maiki juga berkata, aku tidak tahu kemana tujuanku lagi. Lupakan Black Dragons. Mitsuya, kau jangan menghilang dari hadapanku, kata Maiki dengan tersenyum. Lalu Mitsuya pun menjawab, baiklah, aku berjanji. Nah, di tempat lain, para petinggi teman lainnya sedang makan di restoran.
Ceritanya di situ Takemichi dan Shifuyu mau mengasih tahu jika mereka ingin melawan Black Dragon, sekaligus untuk menghentikan Hage supaya tidak membunuh Taiju. Lalu di situ Dragon berkata, "Ah, jadi kau ingin bertarung melawan Black Dragon?" "Benar," jawab Takemichi. Melihat itu, Smiley pun ikut berkata, "Berhenti bercanda dengan kami, dasar bego. Aku sudah beribu kali bilang, kau akan kubunuh. Kalau kau benar-benar membunuh orang setiap kali mengatakan itu, kau akan menghancurkan dunia. Dasar bodoh. Akan kubunuh kau, Takemichi. Ah, dengar, aku mengatakannya lagi. Balik lagi. Kita menolak keputusan untuk menghancurkan Black Dragon dan menghentikan Hage membunuh Taiju." Nah, di sini terlihat Kisaki hanya menyimak saja, sedangkan Hanma sendiri selalu berkata, "Malesin." Setelah itu, Smiley pun bertanya ke Dragon selaku wakil ketua, "Menurutmu bagaimana, Dragon?" Lalu Dragon menjawab, Tolak. Aku tahu kau mungkin punya penilaian sendiri atas rencana ini. Tapi apakah kau benar-benar mau merusak perjanjian damai yang sudah Mitsuya kerjakan? Melakukan perang ini akan merusak reputasinya." Nah, akhirnya diskusi pun selesai dan mereka semua meninggalkan tempat itu masing-masing. Dan di situ akhirnya menyisakan Takemichi dan Shifuyu yang masih mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Shifuyu berkata, "Merusak reputasi Mitsuya-kun? Ya, itu bisa terjadi. Tidak bagus untuk melakukan ini, Takemichi." "Shifuyu, kalau begitu kita berdua harus menyelesaikan ini," jawab Takemichi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Izinkan aku ikut bergabung." Ternyata orang itu adalah Kisaki Teta. Dia juga berkata, "Mau bekerja sama denganku? Aku juga ingin menghentikan Hakai." Dan di sini Shifuyu, orang yang sangat membenci Kisaki, akhirnya marah-marah. "Kau pikir aku tidak bisa menebak rencana di balik omong kosongmu barusan? Kenapa kami mau bekerja sama denganmu, ha?" Mendengar itu, lalu Kisaki bertanya, "Kau punya rencana yang lebih bagus. Selama perjanjian damai yang dibuat oleh Mitsuya bersama Black Dragon masih berlaku, pengurus Toman lain tidak akan berani mengganggu mereka. Sudah jelas, mustahil kalian berdua mampu membereskan Black Dragon." Kisaki juga berkata, "Maiki sekarang sedang lemah, menyaksikan bagaimana Black Dragon mendapatkan kekuatan. Aku ingin menghancurkan mereka saat ini, sekarang." Nah, mendengar itu, Shifuyu tiba-tiba memecahkan gelas kaca di situ, lalu mengambil pecahannya untuk ditodongkan ke Kisaki. Lalu Shifuyu berkata, "Jangan memanggil Maiki, Maiki-kun, paham? Meskipun kau seorang kapten, kita seumuran, jadi jangan bertingkah kau lebih hebat daripada aku." Melihat Shifuyu sedang mengancam Kisaki, Hanma sendiri juga tidak ambil diam. Dia juga mengarahkan sebilah pisau ke leher Takemichi. Hanma lalu berkata, "Hei, santai. Kau seharusnya tahu, bertengkar seperti ini sangatlah dilarang. Langgar pantangan itu, dan aku juga akan sedikit menggila, dasar bajingan." Lalu akhirnya Shifuyu yang melihat itu, mau nggak mau, Shifuyu pun menurunkan tangannya. Dia lalu bertanya, "Dengan kau bergabung, apa untungnya bagi kami?" "Ada penyusup di Black Dragon," jawab Kisaki. Mendengar itu, Takemichi terdiam dan bertanya-tanya. Kisaki lalu berkata, "Aku benci membuang-buang waktu. Ikut aku." Dan di situ Takemichi dan Shifuyu tanpa protes lagi akhirnya menuruti dan mengikuti Kisaki pergi bersamanya. Ternyata mereka berempat menemui si penyusup itu di suatu tempat. Di sini si penyusup berkata, "Pastikan siapapun tidak mengetahui ini, karena kalau ini bocor, aku pasti akan mati." Lalu Kisaki menjawab, "Jangan khawatir, tak satu pun yang hadir di sini mulutnya ember. Jadi kau tahu." "Iya, kau ingin mengetahui pergerakan bos, benar?" Nah, di situ ternyata Kisaki membayar penyusup itu untuk mencari informasi tentang bos Black Dragon. Setelah itu, Shifuyu yang mendengar itu akhirnya kaget. "Pergerakan Taiju? Benar. Kalau kita ingin mengalahkan Black Dragon, kita perlu informasi mengenai Taiju. Apa yang dilakukan sehari-hari, di mana, apa, dan kapan. Dengan begitu, kita akan paham apa yang sedang kita lawan. Memahami musuhmu membuatnya mudah untuk dikalahkan, kan?" Nah, di sini Kisaki memang terlihat orang yang cerdas, kan? Bahkan dia pandai menyusun rencana seperti ini. Setelahnya, si penyusup itu mulai menceritakan hasil kerjanya menyusup di Black Dragon. "Aku adalah salah satu asisten bos, jadi aku terbiasa dengan sebagian besar yang kau sebut." Nah, di sini sewaktu si penyusup mau mulai membocorkannya, ternyata di luar ada 3 orang yang akan mendekati ruangan mereka. Pas si penyusup mau akan memberitahu informasi yang pertama, tiba-tiba pintu di ruangan mereka terbuka. Ternyata Koko, salah satu petinggi Black Dragon, pun masuk.
Lalu dia berkata, "Ada apa ini? Tercium seperti aroma tikus di sini." Sontaknya membuat semua orang yang berada di situ akhirnya kaget. "Anjir, kita sudah ketahuan." "Oh, bro." Lalu di sini Koko sambil menyandarkan badannya ke tembok pun berkata, "Tikus kita yang terakhir berantakan loh, menahan sisaan. Jadi kupikir dia bunuh diri." Mendengar itu, si penyusup itu akhirnya panik dan akhirnya cari-cari alasan. "Kau salah paham, Koko-kun. Aku cuma..." Belum selesai berkata lalu dipotong oleh Koko. "Ini siksaan untukmu." Akhirnya Koko menyuruh bawahnya untuk membawa keluar si penyusup itu. Dan setelah itu Koko berkata, "Sekarang bagaimana mengatasi kalian semua?" "Kami tidak datang untuk berkelahi," jawab Kisaki. Mendengar itu Koko tiba-tiba terdiam. Lalu setelah itu matanya tertuju ke uang yang ada di atas meja. Dia lalu berkata, 100.000. Untuk 100.000 akan kubocorkan apa yang mau kalian ketahui kepada kalian para bajingan. Dan di sini tanpa pikir panjang akhirnya Kisaki memberikan uang itu ke Koko. Setelah itu Kisaki berkata, "Aku ingin tahu kapan Taiju menyendiri." Lalu Koko menjawab, "Bos tidak pernah sendirian. Dia selalu membawa 5 prajurit bersamanya, kecuali untuk 1 hari." "Dan kapan itu?" tanya Kisaki dengan penasaran. "Hari Natal," jawab Koko. Meskipun tampaknya begitu, bos malahan seorang Kristen yang tekun. Setiap tahun pada malam Natal dia pergi ke gereja untuk beribadah. Selalu sendirian, kata Koko. "Begitu ya? Itu saja." "Iya, itu cukup. Bos itu kuat. Bahkan ketika dia sedang sendirian, kalian pikir kalian bisa menang." Sambil membuka pintu, Koko juga berkata, "Aku tak sabar menunggu hari Natal." Mendengar itu, Takemichi sempat bertanya, "Kenapa kau mengkhianati Taiju-kun?" Koko lalu menjawab, "Aku hanya menyukai orang yang kuat. Itu saja. Jika kau ingin lebih tahu banyak, kau harus membayar tambahan 100.000. Dan akhirnya Koko pun pergi meninggalkan mereka semua. Nah, di sini kita sudah tahu ya, geng, kalau Koko itu orangnya seperti apa. Oke, setelah mereka sudah mengetahui kapan Taiju sendirian, di sini Kisaki berkata, "Takemichi, aku tidak ingin tahu kapan Taiju akan sendiri, hanya agar kita bisa menyerangnya. Kau bilang Hake akan membunuh Taiju, iya kan?" Nah, di sini Takemichi yang ditanyai oleh Kisaki malah balik bertanya, "Kisaki, kenapa kau sampai repot-repot begini? Apa yang salah dengan membantu rekan kelompokmu?" Jawab Kisaki, "Kita berempat akan menghentikan Hake dan mengalahkan Taiju. Malam Natal adalah saat kita secara rahasia melakukan pertarungan yang sangat penting." Mendengar Kisaki berkata seperti itu, Takemichi pun bertanya-tanya, apa yang dia rahasiakan? Jelas-jelas di masa depan Kisaki lah musuh utama Toman. Tapi melihat Kisaki di masa ini, terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sehingga Takemichi masih menaruh rasa curiga ke Kisaki. Lalu Kisaki melanjutkan perkataannya, "Ada yang selalu aku pikirkan. Maki tidak akan bertahan lebih lama. Dia bertingkah seperti kejadian ini tidak mengganggu dirinya, tapi kematian Baji membuatnya hancur." Nah, Chifuyu yang mendengarnya akhirnya marah. "Tapi kaulah yang membunuh." "Chifuyu!" teriak Takemichi untuk menahan Chifuyu. "Lagi pula, kalau begini terus Toman akan hancur. Dengan begitu kita harus mendukung Maki. Kami tidak perlu bekerja sama denganmu untuk melakukan ini. Benarkah Takemichi?" Jawab Chifuyu. "Kami akan beraksi tanpa satupun anggota Toman tahu. Juga tidak menggunakan anggota manapun dari divisi 3 atau 6. Makanya kami membutuhkan kalian." "Takemichi, aku benci membuang-buang waktu. Aku ingin jawaban darimu besok," kata Kisaki. Nah, akhirnya pembicaraan mereka pun selesai di sana. Dan waktu pun berganti ke esok harinya, yang mana Takemichi memutuskan pergi untuk menemui Kisaki. Nah, di sana Chifuyu sendiri tidak setuju dengan keputusan yang Takemichi ambil. "Aku menentang ini. Kita tidak perlu bergabung dengan Kisaki, Takemichi. Cukup kita berdua bisa melakukan ini." "Apakah kita bisa?" jawab Takemichi dengan keraguan. Melihat itu akhirnya Chifuyu pun marah, lalu dia berteriak, "Dialah orang yang menyebabkan Bajisan dan Tachibana Hina terbunuh. Kau tahu itu kan?" "Aku paham itu," jawab Takemichi yang ikutan marah. "Tapi kita seharusnya berbuat apa? Hah? Membunuh Kisaki? Kita tidak bisa melakukan ini. Apa yang benar-benar bisa kita lakukan adalah mengeluarkan Kisaki dari Toman. Dan kita harus menghentikan Hake membunuh Taiju. Aku juga tidak mau bergabung dengan Kisaki bajingan itu. Tapi kalau kita melakukannya, kita mungkin mengetahui hal baru tentang dirinya. Kita bisa saja menemukan bagaimana cara untuk menendang Kisaki keluar dari Toman." Lalu di sini Takemichi mencoba untuk tenang dan berkata, "Aku tidak ingin lihat masa depan yang buruk bagi kita lagi. Aku akan bekerja sama dengan Kisaki jika kita perlu." Sambil mengingat Hinata yang mati tertabrak, Dragon dipidana mati, aku dan Chifuyu itu sendiri yang mati di masa depan, Takemichi lalu berkata,
Jadi tolonglah Chifuyu, bantu aku melakukan ini. Nah setelah mendengar itu akhirnya Chifuyu sendiri mencoba mengalah dari Takemichi. Ah ada, aku tidak dapat pacar lagi untuk Natal kali ini. Oh ya, perkataan itu tadi bermaksud jika Chifuyu sendiri telah setuju dengan Takemichi. Terima kasih Chifuyu, kau beruntung loh bisa punya pacar. Tahu tidak, apa sih yang menyenangkan bertemu dengan laki-laki untuk menghajar pria lain di hari Natal? Hei, kau lapar? Kata mereka berdua sambil pergi menemui Kisaki. Akhirnya mereka berdua sampai di tempat Kisaki. Oh, tak makan waktu lama. Apa jawaban untukku? Kami akan bekerja sama denganmu hingga Natal berakhir, jawab Takemichi dengan tegas. Keputusan yang tepat, benar-benar membantuku loh. Kami hanya ingin melindungi Hakai, jadi kami tidak akan akrab-akrab banget dengan kalian, jawab Chifuyu. Nah dari keputusan yang diambil Takemichi dan Chifuyu, akhirnya di sana mereka berempat telah sepakat untuk bekerja sama. Dan setelah itu waktu pun berganti dari malam ke pagi, pagi ke siang, bahkan sampai sepulang sekolah. Dan di sana terlihat Takemichi yang berjalan sendirian, lalu berkata dalam hati, tak pernah terpikir aku akan bekerja sama dengan Kisaki, tapi dengan mendekatinya, ada kemungkinan aku mengenalnya lebih baik. Nah setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya, Takemichi-kun, mau pulang bareng? Ternyata yang memanggil Takemichi adalah Hina yang bersama Naoto kecil. Hina, jangan lupakan aku, kata Naoto yang kesal karena dicuekin. Dan akhirnya mereka bertiga berjalan bersama-sama sampai berhenti di suatu tempat. Mereka pun akhirnya duduk sejenak. Lalu di sana Hina membuka obrolannya. Aku tidak sabar. Hah? Jawab Takemichi yang bertanya-tanya. Untuk hari Natal, balas Hinata dengan tersenyum. Nah di sini Takemichi pun mulai berpikir, hari Natal, apakah aku berjanji melakukan sesuatu bersama Hina di hari Natal? Tunggu, itu berarti aku sudah ada janji di hari Natal. Kedua janjiku berpapasan. Hei kak, aku mau pulang. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Parah, kuharap kakak tidak bermesraan di depan adikmu, kata Naoto yang kesal sambil pergi meninggalkan mereka berdua. Mendengar kata-kata yang dikatakan Naoto barusan, Takemichi kaget dan ngerasa tidak asing di telinganya. Ada masalah apa dia? Membuang-buang waktu. Mulutmu, dia terdengar seperti Kisaki. Haha, benar, mirip seperti Kisaki, jawab Hina. Nah, Takemichi yang mendengar Hina menyebut nama Kisaki akhirnya kaget. Apa? Barusan kamu bilang apa? Hah? Ku bilang adikku barusan mirip Kisaki. Mirip siapa? Tanya Takemichi lagi untuk memastikannya. Kisaki Tetakun. Siapa lagi? Jawab Hina. Tonton yang membuat Takemichi di sini akhirnya kaget. Kamu kenal Kisaki? Tentu saja aku kenal. Kami di satu sekolah malam yang sama dulu saat masih SD. Kamu juga sudah bertemu dengan Kisaki sebelumnya kan, Takemichi-kun? Apa? Dan akhirnya cerita pun bersambung. Well, untuk mengetahui cerita selanjutnya, jangan lupa untuk dukung terus Sinema Anime ya geng. Oke geng, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.